Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Balik lagi di Himara Podcast, podcastnya Mandua bersama aku Naila Mustika Hikmah. Jadi pada hari ini kita kedatangan tamu super spesial ya, suatu kehormatan bagi kita kedatangan beliau Bapak Pujiman SAG MPD. Jadi beliau merupakan penyuluh agama fungsional pada kantor Kementerian Agama, nggih Pak? Nggih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Jadi hari ini bertepatan dengan Matsama Mandua Kebumen tahun 2024. Beliau Bapak Pujiman ini menyampaikan beberapa materi mengenai moderasi beragama, nggih Pak? Iya betul. Nah, sebelum masuk ke moderasi beragama, saya izin bertanya nggih Pak, latar belakang dan motivasi Bapak sehingga Bapak bisa menjadi seorang penyuluh agama seperti sekarang ini, bagaimana Pak? Oke, terima kasih. Ini cerita nyata berarti ya. Cerita nyata dulu sebenarnya saya cita-citanya dari ahli politik. Jadi SD-nya negeri, SMP-nya negeri, SMA-nya negeri, kebetulan ambil ilmu fisika, habis itu kerja ngurusi proyek. Habis itu saya pamitan kuliah sama orang tua almarhum bapak. Beliau hanya dawuh boleh kuliah tapi harus agama. Awalnya saya nangis karena memang bukan tujuan. Iya, tetapi dengan niat berbakti kepada orang tua, akhirnya kita manut dan akhirnya dengan berbagai sebab bisa mengikuti apa ya? Ya, insya Allah bermanfaat lah, nggih. Mulai dari penjara sampai persiap dulu sering ini memberikan materi-materi ke para pejabat yang menjelang pensiun Hamin 3 tahun biasanya ketemu kita dulu. Kalau sekarang yang paling itu ya yang paling sumpek itu kalau ngurusi orang mau cerai. Iya, jadi di BP4 tugas kita juga ngomongi wong sing arep pada furqa cerai ya, ngoleh tangel-tangel cerai. Itu. Ya niatnya awalnya berbakti kepada orang tua saja ya. Nah, sekarang sudah bisa menikmati. Jadi sudah merasakan nih Pak. Sudah merasakan ternyata manfaatnya luar biasa dan seterusnya. Oke, gitu. jadi pada hari ini kan Bapak tadi di Matsama menyampaikan materi tentang modernisasi beragama nggih Pak? Moderasi. Oh, nggih, moderasi beragama. Jadi boleh dijelaskan Pak sedikit tentang moderasi beragama itu seperti apa? Oke. Ya, moderasi kan berawal dari kata moderat. Moderat, Iya, moderat berarti kan ya nggak terlalu ekstrim kanan, ekstrim kiri. Di tengah-tengah gitu. Di tengah-tengah. Khairul umur awsatuha. Jadi sebaik-baik urusan kan kita menjadi timbangan ya? Kita nimbang kanan kiri, menjadi tengah-tengah. Jadi nggak terlalu ekstrim kanan, gampang takfiri, mengkafirkan teman gara-gara beda amalia, kafir. Gara-gara dolanan keris, kafir. Padahal kita nun sewu ketinggalan keris karo ketinggalan HP lebih galau mana? Lebih galau ketinggalan HP kan. Iya. Jadi ini lebih membahayakan daripada keris. Betul. Nah, itu terlalu ke kanan. Terlalu ke kiri akhirnya apa? Terlalu ke kiri akhirnya tidak mau beragama. Rumah sana apa-apa urip dewek. Atau terlalu ya intinya terlalu ke kiri ya gampang menyalahkan orang-orang yang juga beragama. Katanya nek beragama orang modern, orang maju dan seterusnya. Jadi intinya moderat bisa menimbang kanan kiri, bisa seimbang sesuai dengan juga tujuan diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalaupun diterjemahkan sebagus-bagus bentuk, tetapi asline takwim itu adalah berawal dari fi'il madinya adalah qawama. Maknanya seimbang, selaras. Walaupun nanti dari situ lahir fi'il amr, kalimat dawuh aqimu, dirikanlah, biasanya digabung dengan sholat. Makanya ketika kita merasa sudah melaksanakan sholat, mendirikan sholat, endingnya kita harus moderat, harus seimbang antara akal, hati, nafsu dan seterusnya. Jadi intinya seimbang gitu. Nggak gampang menyalahkan orang lain. Beda dikit nggak apa-apa lah. Gitu. Kemudian untuk prinsip-prinsip moderasi beragama itu ada apa saja nggih Pak? Prinsip-prinsip moderasi beragama.
Salah satunya tadi di tengah-tengah tawasud apa ya? Itu. Kemudian tawasun. Tawasun itu menimbang, tapi di tengah kalau tawasun itu ya ya seimbang itu tadi. Kemudian ada adalah adil terhadap diri sendiri, terhadap teman, terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap adik, terhadap kakak dan seterusnya. Nah, kemudian yang tidak boleh dilupakan adalah awal kita belajar jangan sampai salah milih guru ngaji. Ya, carilah guru karena agama ini adalah agama Allah. Allah mengutus Rasul. Yang paham agama Allah ya Rasul. Lah Rasul punya santri namanya sahabat. Sahabat punya santri namanya tabi'in. Tabi'in punya santri namanya tabi'ut tabi'in. Tabi'in punya santri namanya tabi'ut tabi'in. Tabi'in punya santri namanya tabi'ut tabi'in. Baru nanti punya santri lagi namanya ulama. A'immatul arba'ah, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i itu adalah ulama-ulama agung sekaligus wali-wali agung. Dia punya murid nanti, salah satunya murid Imam Syafi'i yang masyhur ya Imam Bukhari itu. Nah, terkadang kita belajar hadis Imam Bukhari menyalahkan Imam Syafi'i, ya ora nyambung, pedot berkait. Nah, kita belajar agama kok tambah belajar tambah ruwet pikirane, tambah gampang menyalahkan orang lain. Saya pastikan pasti ada yang salah dalam memilih guru. Ya, karena agama ini milik Allah. Yang bisa menerangkan kita, ya saya contohkan tadi seperti tadi ya. Saya mengaji basmalah. Ngaji Iqra dulu. Cuma dulu kan metodenya masih pakai metode Baghdadiyah. Alif Jabar A, Ba Besbi dan seterusnya. Itu kalaupun kita hanya ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil dari guru yang resmi. Guru saya namanya Al-Maghfurlah Romo Kiai Muhammad Saifuddin. Beliau ngambil dari gurunya Al-Maghfurlah Simbah Kiai Haji Busyra Al-Hafidh. Busyra Al-Hafidh ngambil dari gurunya Al-Maghfurlah Simbah Kiai Haji Arwani Amin Kudus. Mbak Arwani Amin dari gurunya juga Mbah Munawir Kerahpiak. Nanti 26 guru-guru beliau bersambung sudah sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalaupun hanya kalimat Bismillah dengan kita tahu gurunya, maka insya Allah kita tidak akan merasa aku loh sing paling pinter, aku loh. Itu menjadi dasar juga bagaimana kita beragama. Karena bersambung ya Pak. Ya karena bersambung dan agama ini milik Allah. Yang tahu ya tadi Rasul punya murid. Nah murid yang jumlahnya ratusan ribu itu masing-masing punya murid. Punya murid dan seterusnya. Kalau tidak dengan guru yang bersambung, nanti insya Allah kan gampang menyalahkan orang. Gara-gara beda amalan, kamu kafir, kamu salah. Enggak. Lana amaluna walakum amalukum. Amal kamu ya buat kamu, amal kita buat. Kalau beda agama ya lakum dinukum waliyatin. Agamamu ya buat kamu, agamaku ya untukku. Ya antara lain itu. Kemudian yang paling akhir NKRI. Iya. Karena apapun alasannya yang memperjuangkan Nusantara ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia ini 99,9% ini semuanya berawal dari muslim yang berjuang. Diakui ataupun tidak diakui, itu sejarah perjalanan bangsa kita. Kemudian untuk penerapan moderasi beragama ini di kehidupan masyarakat itu seperti apa Pak? Penerapan moderasi beragama ya kayak seperti kita di sekolah. Contohnya jadi kita di sekolah punya guru, kita menghormati guru, gurunya punya guru, menghormati guru dan seterusnya. Kemudian di masyarakat tadi, oh teman saya kok nggak kunut, saya sholat subuhnya kunut. Oh dia mungkin punya guru yang berbeda. Saya punya guru yang berbeda. Oh sama-sama ada hadisnya. Oh yang kunut hadisnya 15, yang kunut hadisnya ada 19, yang tidak kunut ada kurang lebih 11 sampai 15. Oh monggo silakan, itu jelas dasarnya, jelas gurunya. Lana amaluna walakum amalukum. Yang penting semuanya, sing penting gelem sholat, bukan masalah kunutnya. Modenya sekarang sudah nggak bertempur masalah itu karena sudah nggak sama-sama subuhan, ya beda perkara. Itu salah satu prakteknya. Tidak gampang menyalahkan orang lain, tidak gampang mengkafirkan orang lain. Jadi saling menghargai ya Pak. Saling menghargai. Iya, jadi teman-teman buat kayak gitu perbedaan itu ya udah dari atasnya ya. Jadi kita
harus sebagaimana mungkin kita bisa menghargai satu sama lain gitu. Iya betul. Karena apa? Kita belajar fikih itu harus paham bahwa al-fiqhu al-mafahim. Belajar ilmu fikih ya siap menerima perbedaan paham. Karena fikih itu adalah perbedaan. Al-fiqhu al-mafahim. Belajar fikih ya siap memahami perbedaan. Makanya ayat yang sama diterangkan oleh 4 imam yang berbeda melahirkan 4 hukum yang berbeda. Al-mafahim, beda pemahaman, tapi tujuannya semuanya baik. Itu. Kemudian untuk moderasi beragama ini tantangan terbesarnya ketika mengimplementasikan di masyarakat itu seperti apa, Pak? Ya kalau kita sekarang ini ya, ini kan alam sudah kultural, sudah istilahnya dalam bahasa IT namanya multikultural lah. Jadi tidak ada batas negara, tidak ada batas apapun. Jadi dunia ini sudah mengglobal, sehingga akan sangat sulit untuk memilih yang tepat kalau dari awal kita memang tidak seperti tadi tidak mencari guru yang tepat. Kalau kita kebetulan belajar agama kok melalui Mbah Google, ya kita nggak tahu Mbah Google ini arahnya nanti kemana. Kemungkinan terjadi. Ya kemungkinan terjadi. Rata-rata korban radikalis itu rata-rata belajar agama dari Google. Nah makanya ya itu tantangan terberat kita. Kita yang merasa dididik oleh lingkungan, oleh madrasah, makanya belajar IT dan praktekkan di alam nyata. Buatlah konten-konten yang moderat, yang baik. Agar apa? Agar yang baca makin banyak. Saya ngaji di panggung kan paling banyak hadir 15.000. Tapi kalau disimpan di IT di Google ya, itu nanti kan sampai kapanpun bisa dipelajari, bisa dibaca dan bisa dilihat oleh siapapun. Tidak hanya satu desa, tidak hanya satu kecamatan, tapi sudah global. Global kan mendunia. Jadi siapapun ketika mencari itu nanti akan ketemu. Manfaatkan itu. Tantangan terberat kita sekarang. Makanya daripada internet ini diisi oleh paham-paham yang radikalis, kita yang belajar moderat, kita yang ada di NKRI, mari ramekan. Ya seperti ini podcast ini luar biasa. Manfaat sekali. Dakwah ini tidak akan berakhir sampai akhir zaman. Ini catatan waktu. Amin. Luar biasa. Kemudian kalau moderasi beragama ini kan identik dengan kayak radikal nggih Pak. Konteksnya yang agama. Ini cara menghadapi keekstriman atau radikalisme itu gimana Pak? Ya tadi yang pokok belajar agama harus punya guru yang baik. Nah cara menghadapinya gimana ya? Pertama dengan diskusi, ngaji bareng dan seterusnya. Jangan lupa doa. Karena apa? Di hati kita ada namanya sahuf, ada namanya sinyal hati. Iya, bukan pengasihan tapi sinyal hati. Kita punya 2 HP. Jenengan punya HP, saya punya HP. Kalaupun disimpan nomornya di sini, HP-nya dijejerakan, bahkan ditumpuk dijerat karet, kalau nggak dihubungkan nggak nyambung. Nah, makanya sambungkan sinyal hati kita dengan doa. Ilmu kita ingin manfaat, sambungkan ilmu matematika apa mangke, sambungkan dengan guru matematika. Kita belajar fikih, sambungkan dengan guru fikih. Kita belajar bahasa Arab, sambungkan dengan guru bahasa Arab. Dengan apa? Dengan doa. Nah kalau sinyal itu sudah hidup, ya insya Allah kita ngobrol dengan siapapun, kalaupun seradikalis apapun dia, insya Allah step by step, lambat laun pasti nanti akan ada keterbukaan pola pikir menuju moderat. Seperti itu. Kemudian untuk peran pendidikan Pak dalam moderasi beragama ini bisa dijelaskan supaya ya seperti itu. Peran pendidikan itu super duper penting. Ya, bisa dijelaskan Pak. Ya kita lihat ya nanti di Ismul A'zam yang kita semua sudah hafal.
surat Fatihah. Nggih. Karena surat Fatihah ini kan Ismul Azam, ayat agung yang hanya diturunkan kepada panutan kita. Di kalimat kedua, ayat kedua kan ada kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Nah dari kata Rob ini, dan nanti kan lahir kata tarbiyah, pendidikan. Tetapi karena nanti dari pendidikan ini karena terlalu tinggi derajatnya, biasanya semakin tinggi derajatnya, contoh guru TPQ nggak dihargai orang. Karena saking dhuwure derajatnya, orang sulit untuk menemukan itu. Nah makanya pendidikan yang baik, ya tamanya di Mandua ini sudah mengawali ada podcast dan seterusnya. Tadi isilah dengan pola didik yang baik. Jangan pernah bicara dengan murid sebelum guru mendoakan murid. Jangan pernah bicara dengan guru sebelum murid mendoakan guru. Agar apa tadi? Sinyalnya nyambung. Sahofnya nyambung. Kalau sahofnya sudah nyambung, diisi dengan tanaman yang baik berupa ilmu, nanti akan terbuka pintu berikutnya namanya sir. Sir ini yang mewadahi semuanya. Sampai lafaz Allah pun nanti kalimah la ilaha illallah tertulis di situ. Pentingnya pendidikan. Jadi kalau pendidikannya benar, pasti orang akan menemukan Tuhan. Karena apa? Tarbiyah itu berawal dari Rabbun. Pasti. Kalau belajarnya benar, ya insya Allah dia akan bertuhan dengan benar. Ditambah lagi gurunya benar. Jadi sesimpel itu, tetapi tidak mudah untuk mewujudkannya, apalagi ini di era globalisasi. Kadang-kadang karo tanggane ora akur, malah akur karo wong kanang-kanang, malah karo tanggane mungsuhan, dan seterusnya. Selanjutnya boleh sharing ya Pak, diceritakan pengalaman Bapak atau cerita sukses mengenai moderasi beragama. Sekalian biar teman-teman terinspirasi Pak. Cerita sukses apa ya? Banyak Pak mestinya. Ya ini dianggap sukses apa tidak? Salah satu contoh yang di luar yang tadi masih ada lagi, tapi inti kasusnya bersama. Saya pulang ke rumah ke Kebumen ini tahun 98. Kebetulan waktu itu kita diminta untuk mengepalai proyek pembangunan di desa. Nah kebetulan ada satu tokoh kejawen murni yang mewajibkan saya untuk bakar kemenyan di tengah jalan sebelum pembangunan itu dimulai. Karena kalimat dia wajib, sehingga saya tentang. Kalimatnya itu tentang. Iya. Kalau bakar kemenyannya nggak apa-apa, kemenyan itu kan baunya harum seperti kayu gaharu. Kalau nggak dibakar ya nggak bau harum. Tetapi karena dia mengatakan wajib, itu sehingga kalimat ini tak tentang. Nah di situ nggak selesai, akhirnya kita teruskan nanti malam Mbah, saya bilang gitu. Malam saya silaturahim ke sana dengan niat silaturahim. Dia bersikeras macam-macam, akhirnya saya bukanya nggak langsung ke ilmu agama. Karena saya orang Jawa, saya buka dari Hono Coroko. Hono Coroko Toto Sawolo Podo Joyonya Mogo Bodongo Ngoto Bogomonya Jodopolo Wasodoto Korojonoho. Perjalanan manusia itu pertama diciptakan kumpul di surga, bisa omong-omongan karo Gusti Allah nang surga, kemudian antri turun ke alam rahim, ke dunia, ke barzah, dan akan kembali ke sana. Itu Hono Coroko sampai Mogo Bodongo. Kemudian kita balik Ngodo Bogomonyo Jopolo Wasodoto Korojono. Nah dari sana misalnya kita balik agar bisa rekreasi ulang untuk kembali ke surganya. Sudah dari surga kembali ke surga. Dipahami masih susah. Saya masuk huruf Ho. Kita pecah menjadi Hono, Heneng, Hening, Henang, Henung. Hono adanya kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa idza khadara rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum, dan seterusnya kita bahas itu. Adanya kita. Untuk apa ya? Untuk wa ma khalaqtul jinna, untuk ibadah. Dan seterusnya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu Hono Heneng. Nek kepengen merasakan adanya kita, ya kudu ngenengake rasa, ngenengake angen-angen, ngenengake atma, nyawa, suksma, pikiran, dan seterusnya disatukan, dinebke. Kayak banyu degan.
nanti di situ akan ada rasa manis dan seterusnya. Nah itu sudah bisa, nanti akan menyadari oh saya ini sebenarnya lemah banyak dari tanah, dari saripati tanah dan seterusnya. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Apalagi kita kelahiran di Kebumen, dari kata kebumian, harus membumi. Kenapa harus membumi? Ya udah Kanjeng Nabi juga. Kun ardan tahta min aqdamil qaum, jadilah kamu seperti tanah yang setiap hari diinjak-injak manusia, heneng. Nah begitu, nek sudah sampai heneng, insya Allah kita bisa henang. Seberapapun ilmu yang kita miliki, insya Allah kan memenangkan kita, akan bermanfaat bagi kita. Nah saya baru sampai henang, si ahli yang menentang itu sudah nangis, mulai nangis. Dia mungkin tersentuh hatinya. Tersentuh. Nah, menang kita bahas apa jenenge sampai fatham mubina dan seterusnya ya. Kemudian yang terakhir nung dumunung, ibarat kembang teratai, dimanapun dia tumbuh dia akan memancarkan bau harumnya. Kalaupun dia tumbuh di peceren, di air yang sudah sangat berbau busuk pun bunga teratai akan tetap memancarkan harumnya. Masya Allah. Dumunung. Nah dari situ itu baru dari huruf ho saja dia sudah nangis dan seterusnya. Kemudian kejadian kedua sekitar tahun 2009 di Seruweng. Dia nantang-nantang boleh main, tetapi kalau sudah di atas jam 12 lewat 5 menit pintunya tak ketok. Alhamdulillah awalnya dia menentang tentang agama, nggak pengajian dia halang-halangi dan seterusnya. Tapi pasca itu kemudian dia sama juga kasusnya hampir sama, kita hanya bahas huruf ho. Kemudian dia menangis dan 3 tahun setelah itu dia menjadi ahli masjid dan sedo di tahun ketiga setelah obrolan itu pasca jamaah salat zuhur. Masya Allah. Luar biasa, banyak Masya sekali. Banyak preman, saya ketemu preman di Jakarta habis merampok dan seterusnya. Hanya dudukan dan seterusnya biasa. Jadi saya udah nggak kaget kalau hanya cerita-cerita itu diceritakan sampai pagi, soalnya nggak selesai. Saya merinding. Kemudian untuk menambah ini teman-teman semua dalam memahami moderasi beragama, kira-kira Bapak ada rekomendasi artikel atau buku gitu tidak Pak? Ya insya Allah kitab-kitab kuning yang bisa biasa diajarkan di pesantren itu semuanya recommended. Untuk memahami moderasi beragama tersebut. Iya. Ya contoh kita umpamanya gini sewu, kita ngaji Al-Barzanji, orang bukan apal kalimat tok al jannatu wa na'imu ila akhirih enggak, tapi ya kita baca, kita tahu artinya, kita tahu hurufnya. Itu belum jelas, kita buka lagi syarahnya Madarij Su'ud. Itu asik sekali. Kalau sudah seperti oh ternyata luar biasa ya dan seterusnya dan seterusnya. Saya sama dengan ngaji fikih. Pertama apa namanya? Yang masyhur itu Safina. Kalau kita hanya ngaji Safina dok atau Supina, ya kita kaku degeng kayak lakar lempeng. Tapi ya naik lagi sampai ke Ingana, sampai ke Fathul Muin dan seterusnya. Nanti makin lebar, makin luas dan seterusnya. Tadi kitab-kitab yang itu. Kemudian kalau di keorganisasian yang resmi di Indonesia diakui sampai hari ini dan SK-nya ada dimanfaatkan di kedinasan itu 1 NU 2 Muhammadiyah. Di luar itu belum ada yang membantu. Nah kebetulan juga guru-guru kita kebetulan kan di NU. Saya aktif di NU juga belum lama dan seterusnya, tetapi jadi pengurus di lembaga dakwah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kebumen ya sudah ini tahun ke-15. Ya hanya ngobrol-ngobrol gitu aja. Dalam rangka tadi memilih guru yang menurut saya yakini benar, tapi tidak menyalahkan guru yang lain. Nah, dasar kitab-kitabnya jelas dan seterusnya. Kemudian harus ada evaluasi diri tentang NKRI. Bahwa apapun alasannya berdirinya NKRI kan karena perjuangan buyut kita. Harus kita hargai. Hormat leluhur itu luar biasa sebagai bakti kita terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap bangsa dan negara. Otomatis juga terhadap agama. Karena agama tanpa negara ya susah. Betul. Kita nggak aman untuk ibadah gimana? Mau sekolah aja susah. Yaman sekarang yang digembar-gemborkan katanya kotanya para wali. Sampai hari ini masih perang. Timur Tengah sampai hari ini yang aman agak hanya Saudi Arabia.
yang lainnya pecah semua. Nah kita repotnya ini NKRI ini kan ada 713 suku dengan bahasa yang berbeda, keyakinan yang berbeda, guru-guru yang berbeda, sangat beragam. Nah makanya rukun ini menjadi pusat segala-galanya. Kalau masih agak susah rukun ya musyawarah, wasawir sawaro, ini kan kata dasarnya sawaro. Sawaro maknanya apa sih? Sawaro itu heksagonal wadah tawon madu segi 6 itu loh. Kalau orang bisa musyawarah ditempelkan dari sininya pas, dari sini pas, dari sini pas, dari sini pas, dari ke 6 sisi pas, diisi apapun ya pas. Nah menangnya wong tidak ada orang sakti. Orang yang paling sakti adalah orang yang bisa musyawarah. Kita selaku orang tua bisa musyawarah, insya Allah anak saya bisa musyawarah. Saya tidak bisa musyawarah dengan istri, kalaupun anak saya tak pondokkan, tak sekolahkan di madrasah, ya bisa pinter, tapi anak saya nggak bisa musyawarah. Musyawarah ini penting dan seterusnya. Nah kalau sudah begitu maka insya Allah dengan proses pendidikan yang baik, memilih referensi yang juga recommended dan seterusnya, dengan selaku kita orang tua juga belajar bersama dengan para orang tua, belajar bersama dengan anak-anak dan seterusnya, maka insya Allah pola step by step lambat tahun kita akan tumbuh menjadi generasi-generasi yang modern. Generasi-generasi yang aman, tentram, membawa keberkahan di setiap langkahnya seperti bunga teratai tadi. Dimanapun dia tumbuh akan memancarkan bau harum yang luar biasa. Kurang lebihnya itu. Ya. Untuk selanjutnya bisa diberikan pesan nih Pak untuk teman-teman semua buat kedepannya lebih bisa memahami moderasi beragama. Yang pertama yang jelas jangan pernah lelah untuk belajar. Jangan pernah lelah untuk belajar. Belajar sholat, belajar di madrasah, belajar ngaji, belajar sabar, belajar syukur, belajar semangat. Setiap bangun pagi tanamkan dalam diri kita. Kita selalu tidak pernah lelah untuk selalu belajar, belajar dan belajar. Kemudian yang kedua, kuncinya ada 3, siji sabar, loro sabar, telu sabar. Iya, sabar itu ya sabar kita taat melaksanakan perintah, segala hal yang baik kita laksanakan. Sabar yang kedua, sabar menghindari kemaksiatan. Nah yang ketiga, sabar menjaga kesyukuran. Enak kan? Sabar melaksanakan perintah yang baik ya, sabar menghindari larangan. Yang ketiga, sabar menjaga kesyukuran. Ora mawi ndonga asal kula jenengan le syukur temenan, alhamdulillah kabeh puji liku lillahi, tetep kagungane panjenengan ya Allah. Gus otomatis sak krentege ati mesti mewujud. Karena apa? Al kalam nisfu doa. Perkataan kita itu 50%-nya doa. Krentege ati, musik yang pikiran dan seterusnya. Angan-angan apapun kalau itu sudah dilatih, itu adalah semuanya sudah melakukan doa-doa terbaik. Makanya untuk kita, kalian anak-anakku semua, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, persiapkan. Karena dunia ini milik kalian. Kita sebentar lagi kan kembali. Dunia ini milik kalian, para generasi penerus. Jadi jaga diri, semangat belajar, belajar dan belajar. Jangan pernah lelah belajar dan berdoa. Satukan keduanya ke dalam satu wadah NKRI. Maka insya Allah kiblat Indonesia Emas tahun 2045 ini akan bisa terwujud. Amin. Dan akan bisa memberi contoh kepada seluruh dunia internasional. Amin. Bahwa walaupun kita ada 713 suku, 17.000 pulau, insya Allah bisa bersatu, bisa bermusyawarah, bisa membawa keberkahan dan ketentraman. Minimal tentrem barokah ya berkeburukan, minimal tentrem ekonominya anu cukup. Nah syukur-syukur ilmunya manfaat barokah ya bariku berkatan. Dadi sumur, dadi kolam,
Tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk sekolah, untuk lingkungan, untuk PT, untuk negara, bangsa dan seterusnya. Semakin diambil ilmunya, semakin ditasarrufkan ilmunya, kita akan semakin bermanfaat, semakin berkah, semakin berkah, semakin berkah. Jabatan nanti akan menyesuaikan sesuai dengan perjalanan takdir, rasa dipikir jero. Allah berani menciptakan kita itu sudah menjamin semuanya, menggelar semuanya untuk kita. Jadi jangan pernah risau dengan Jalan jabatan. Allah takdir. Nggih. Nah kepengen sugih ya dagang, pengen sugih tadi pegawai negeri ya ora kasa. Semangat intinya, semangat dan seterusnya. Insyaallah ilmunya manfaat berkah. Masya Allah. Ya seperti itu ya teman-teman. Jadi semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Pujiman ini dapat kita jadikan pedoman untuk hidup ke depannya, dan ya bisa memberikan manfaat buat kita semua ya. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak sempatkan. Sama-sama, Semoga ya, kita amin. dapat bertemu kembali di lain kesempatan Amin, ya Pak. amin, Ya Rabbal Alamin. amin. Untuk teman-teman yang telah menyaksikan episode Himara Podcast kali ini, terima kasih banyak. Nantikan episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, nggih.